Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Lukmanul Hakim selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu pariwisata dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas kali ini adalah teori-teori keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan pariwisata. Langsung saja kita simak dan dengarkan bersama-sama materi yang akan disampaikan oleh para penyaji materi dari kelompok 8. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang definisi teori keamanan dan keselamatan. Keselamatan menurut bahasa yaitu merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keselamatan adalah perihal keadaan selamat, kesejahteraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi, keamanan dan keselamatan pariwisata adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencangkup tempat wisata agar para wisatawan merasa aman. Keamanan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan aman, ketentraman, menjaga atau memelihara ketertiban nasional. Kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman eksternal. Dengan demikian, keamanan di tempat wisata atau keamanan berwisata dapat diartikan sebagai keadaan yang melindungi sumber daya alam dan memberi perlindungan khususnya bagi para wisatawan lokal atau mancanegara yang berkunjung secara berkala dan berkelanjutan. Selanjutnya, penerapan keamanan dan keselamatan pariwisata. Penerapan keamanan dan keselamatan pada destinasi wisata harus dilakukan secara konsisten dan semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk menjamin destinasi pariwisata dapat berkelanjutan. Perlu dipahami bahwa isu keselamatan adalah isu sensitif dalam dunia pariwisata dan memerlukan usaha yang tidak sedikit untuk mendapatkan kepercayaan wisatawan supaya berkunjung kembali ke sebuah destinasi wisata. Teori prospek mengatakan bahwa manusia berusaha menghindari hal negatif sehingga pengalaman negatif atau rasa takut memiliki dampak yang lebih besar bagi hidup manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pada umumnya berita buruk lebih cepat tersebar daripada berita baik. Adanya penerapan sistem keamanan dan keselamatan pada destinasi wisata dapat mereduksi dampak negatif yang mungkin terjadi dan membuat destinasi menjadi sebuah destinasi wisata yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya adalah C, jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan. Bagi hampir sebagian besar orang, melakukan perjalanan wisata adalah hal yang sangat dinantikan. Bisa sejenak atau beristirahat dari rutinitas pekerjaan dan mengisi liburan dengan mengunjungi tempat-tempat baru. Tempat-tempat indah dan tempat-tempat unik adalah hiburan tersendiri. Tentu saja, dalam melakukan kunjungan wisata, setiap orang menginginkan pengalaman yang menyenangkan. Misalnya mendatangi tempat-tempat indah, mencicipi hidangan lokal, hingga melihat dekat dari budaya setempat. Mereka tentunya berharap ketika perjalanan wisata telah usai, akan memiliki energi baru untuk kembali melanjutkan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu,
wisatawan tentu tidak ingin mendapati pengalaman yang tidak menyenangkan saat berlibur, misalnya akibat adanya gangguan keamanan di sekitar lokasi wisata. Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Kusmeru, mengatakan sektor pariwisata merupakan industri jasa yang sangat sensitif terhadap isu dan gangguan keamanan. Misal saja, gangguan keamanan yang disebabkan adanya aksi teror bom. Hal tersebut akan menimbulkan keprihatinan dan kecemasan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dan pada akhirnya akan berdampak pada sektor pariwisata dan juga memengaruhi angka kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, termasuk juga pengelola jasa pariwisata, untuk memberikan jaminan keamanan bagi para wisatawan. Setiap objek wisata memerlukan jaminan keamanan. Contohnya, di setiap objek wisata, hotel, restoran, serta daya tarik wisata yang lain. Pengamanan tersebut bisa dilakukan dengan cara terbuka maupun tertutup. Dengan menempatkan aparat keamanan di setiap objek, dengan catatan pengamanan tidak tampak berlebihan yang dikhawatirkan malah akan menimbulkan ketakutan wisatawan. Karena yang terpenting adalah adanya upaya serius dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa lokasi dan objek daya tarik wisata tersebut aman untuk dikunjungi. Selain itu, sosialisasi dan penyebaran informasi terkait pengembangan situasi keamanan juga perlu dilakukan agar wisatawan tidak takut dan ragu dalam melakukan aktivitas wisatanya. Pasalnya, sekecil apapun gangguan keamanan yang terjadi di daerah atau objek wisata akan berdampak buruk bagi perkembangan pariwisata, baik lokal maupun nasional. Contohnya, pasca teror bom yang terjadi di Surabaya, sejumlah negara mengeluarkan himbauan perjalanan atau travel advice bagi warganya. Hal tersebut menjadi contoh bahwa isu keamanan sangat sensitif, termasuk bagi sektor wisata. Dan terkait hal yang telah disebutkan, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan, yaitu A. Dengan menunjukkan dan memberikan kepastian bahwa kondisi di tanah air telah teratasi dan kondisi keamanan telah terkendali. B. Perlu dibuat standar prosedur pengamanan lokasi wisata dan objek daya tarik wisata sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas wisatanya. C. Pemerintah juga perlu merangkul semua biro perjalanan dan pemangku kebijakan lainnya, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama, untuk membantu menyosialisasikan bahwa Indonesia telah aman untuk dikunjungi. D. Intensifkan promosi wisata. Negara-negara yang mengeluarkan travel advice lebih diprioritaskan dengan pesan bahwa Indonesia aman dan siap untuk dikunjungi. Dan E. Yang utama, ditunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah strategis dan taktis untuk menghentikan aksi teror di tanah air. D. Kenyamanan wisatawan. Selain jaminan keamanan, tentunya pemerintah hingga pengelola objek wisata perlu memastikan bahwa wisatawan akan merasa nyaman di lokasi yang dikunjungi. Terlebih lagi, momentum libur tahun baru 2021 akan segera tiba dalam beberapa pekan ke depan. Biasanya, kunjungan wisatawan ke objek wisata akan mengalami peningkatan pada saat libur panjang. Tentu saja momentum tersebut harus dipersiapkan dengan baik oleh para pihak terkait agar wisatawan dapat menikmati objek yang dikunjungi dengan aman dan nyaman tanpa meninggalkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Upaya tersebut misalnya
dilakukan juga oleh pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang pada saat ini sudah mulai memastikan kesiapan dan pengendalian volume objek wisata di berbagai lokasi di saat pandemi dan juga menjelang libur tahun baru 2021. Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Semarang menjelaskan pengelola objek wisata telah diminta untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan serta kesehatan para pengunjung, terutama di pusat keramaian massa. Selain itu, juga diminta untuk meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap sarana dan prasarana vital di objek wisata, terutama yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan berisiko tinggi bagi wisatawan. Tujuan keamanan dan keselamatan dalam berwisata. 1. Melindungi wisatawan lokal maupun mancanegara atas keselamatannya dalam melakukan kunjungan untuk memberi pelayanan dengan rasa aman dan nyaman. 2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat wisata. 3. Agar objek wisata dapat terpelihara dan dinikmati secara aman dan berkelanjutan. F. Manfaat keamanan dan keselamatan di tempat wisata. Adapun manfaat yang dapat dihasilkan dalam penerapan keamanan dan keselamatan di berbagai macam jenis wisata. 1. Wisatawan dapat terlindungi dari kecelakaan yang diakibatkan kelalaian tempat wisata. 2. Wisatawan dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah saat akan berwisata. 3. Masyarakat sekitar yang melakukan UMKM dapat memastikan perekonomian dapat terus bergerak. 4. Rasa kepercayaan serta jaminan keselamatan menjadi kunci utama terwujudnya keamanan saat berwisata. Demikianlah presentasi yang telah kami paparkan dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, baik itu kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.